Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Khalid bin Muhammad al-Ansari, keutamaan dan buah manis sabar, disertai faktor-faktor pendorong dan perusaknya, dan contoh figur para penyabar. Kita masih di bahasan lembaran ke-6, masalah faktor-faktornya bisa merusak kesabaran. Kembali saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, kalau sabar ini adalah sebuah perangkat kendaraan yang sangat istimewa, yang membuat kita bisa melalui roda kehidupan di muka bumi ini dengan sangat mudah di saat ujian datang. Sebagaimana syukur di sisi yang lain adalah kendaraan istimewa dan terbaik di saat kita sedang mendapatkan nikmat. Karena dua hal inilah yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Sudah sering kami ulangi dari awal sekali kita membahas tentang masalah sabar ini. Kalau di dalam meraungi dan menjalani kehidupan muka bumi ini kita punya dua sayap kehidupan yang harusnya kita jaga dan kita imbangi. Satu sisi bersyukur kalau nikmat ada sehingga Allah akan tambah sebagaimana firman-Nya la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka saya akan tambah. Dan sabar di sisi yang lain kalau seandainya sedang datang ujian baik kecil ataupun besar, karena tidak ada pilihan lain kecuali kita bersabar. Kalau masih ingat, dan saya ingatkan kembali perkataan-perkataan mulia para salaf, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, bagi yang pegang bukunya ada di halaman 29, "Lau anna sabra wasyukra ba'iran ma balautu ayyuhuma rakibtu." Seandainya sabar dan syukur itu adalah dua ekor unta, maksudnya untuk menuju ke tujuan, niscaya aku tidak peduli manapun di antara keduanya yang harus aku tunggangi. Dan beliau berkata dalam statement yang lain, wajadna khaira aishina bis sabr. Kami menemukan bahwasanya kebaikan kehidupan kami justru dengan adanya kesabaran. Ada yang selalu mengatakan statement di negara kita ini, sabar ada batasnya, ya. Saya sabar tapi ada batasnya loh, misalnya gitu ya. Dia seperti mengancam orang yang mengganggu dia, gitu ya. Padahal sebenarnya gangguan-gangguan yang datang itu juga sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memang sedang ingin menguji kita dari orang itu, dari kejadian itu, ya, dari tempat itu. Karena memang Allah ingin memberikan pahala sabar. Harus dengan ujian baru pahala sabar itu bisa didapatkan. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya lagi. Dan ahli surga nanti pada saat masuk, dan semoga insya Allah kita termasuk, itu para malaikat berkata pada saat menyambut mereka di pintu surga, bima sabartum. Ini semua kalian dapatkan, kalian nikmati karena kesabaran kalian. Jadi jangan dianggap sabar itu sesuatu beban atau sesuatu yang negatif, tapi dia perangkat istimewa. Saya pernah menyampaikan juga statement Umar bin Khattab yang lain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, orang yang sedang ada ujian ya dalam dua keadaan. Yang satu beruntung, yang satu rugi. Yang beruntung siapa? Yang bisa menerima ujian tersebut sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, sebagai bentuk Allah ingin memberikan dia derajat yang tinggi di surga, melipat gandakan pahalanya, membersihkan dosa-dosanya, dan memberikan dia pelajaran dari pengalaman hidupnya. Kita kan belajar bisa secara formal, kelas seperti ini, atau misalnya di bangku sekolah, kuliah, bisa juga dari pengalaman hidup. Nah, dari pengalaman hidup ini sekolah lebih mahal. Gratis sebenarnya, tapi orang banyak tidak paham kalau itu sebuah sekolah. Gangguan orang, ya, gagal dalam usaha, itu semua sekolah yang tidak formal, tetapi dia lebih mahal dari sisi nilai, karena kita jadi langsung praktik dalam hidup kita.
Kalau formalitas yang di kelas itu adalah teori. Kayak kita sekarang belajar teori. Sama dengan orang di kelas-kelas sekolah misalnya itu di kampus. Tapi kalau kejadian dalam hidup kita, ada yang ganggu, kita sakit, ya bangkrut usaha, ditipu orang, itu kan sekolah dan itu langsung kita praktek. Kita sedang menghadapi masalahnya dan kita sedang memikirkan solusinya. Ini sekolah yang sangat mahal. Maka beliau mengatakan, orang yang sukses, yaitu orang yang menerima itu sebagai ujian dari Allah, Allah takdirkan, Allah mau uji saya. Maka saya terima. Dengan ini, secara otomatis dia dapat pahala. Kemudian dia mudah melaluinya. Orang yang sakit dan dia bisa menerima kalau itu ujian dari Allah, dia mudah melaluinya. Tetap aja dia proses untuk berobat segala macam, tapi dia tahu ini ujian dari Allah, semua ada pahalanya. Dan dia akan menemukan solusinya. Orang yang gagal adalah dia tidak menerima, gerutu, kelus kesah. Kenapa mendung sih? Kenapa hujan? Kenapa badai? Kenapa saya sakit? Kenapa orang ini saya kenal ya sehingga saya tertipu? Dia berkeluh kesah. Nggak ada manfaatnya karena tidak akan mengembalikan, tidak memutar waktu supaya kita tidak ketemu orang itu, tidak akan mengembalikan kita untuk selamat dari ujian badai itu, tidak akan. Kalau dia berkeluh kesah, dia bergerutu, maka dia memungkiri takdir Allah. Dosa. Berarti. Kemudian dia sulit melaluinya. Semua hidupnya menyalahkan tentang kejadian tersebut. Dan dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Semua pilihan di tangan Anda. Anda mau yang mana? Yang pertama kah? Kita bangun tidur sakit. Kalau kita pilih opsi pertama, oh Allah lagi uji saya. Sangka baik dengan Allah. Coba kita mundur 1 tahun ke belakang, 365 hari. Saya sakit 1 tahun, atau memang saya sehat selama 1 tahun, dan ini Allah uji saya dengan flu, demam 1 minggu aja sekarang. Kalau kita bersangka baik sama Allah, sebenarnya Allah datangkan ini supaya kita lebih mensyukuri nikmat sehat itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita nggak pernah sakit. Nggak ada nilainya kesehatan kita. Tapi di saat kita meriang, kita demam, lalu di depan mata kita ada orang meneguk air dingin, air es. Situ kita lihat, enak banget orang kalau sehat ya. Nah itu datang, dan itu tidak setiap saat. Selalu ujian lebih sedikit daripada nikmat, selalu. Contoh lapar. Berapa lama kita lapar? Kita lapar misalnya nih. Terus kita cari makanan, kita punya. Anggaplah sejam proses laparnya. Dalam kondisi kita bicara normal kayak kita sekarang ya. Ada kesempatan, ada uang bisa beli makanan. Kita tidak bicara di wilayah yang sedang kelaparan. Anggaplah 1 jam Anda maksimal udah kelaparan. Misal contoh, Anda lagi cari restoran, misalnya belum ketemu, macet. Dan dengan proses Anda pesan makanan, proses Anda kunyah dan proses di usus, anggaplah 1 jam. Setelah kita kenyang, berapa lama lagi baru kita lapar? Bisa 4-5 jam. Ya enggak? Bisa bahkan sekali makan, besok baru kita lapar. Artinya ujian selalu lebih sedikit daripada nikmat. Itu enggak lama. Andai saja kita mau bicara adil, harusnya kita sehari kenyang, sehari lapar. Harusnya setahun kita sehat, setahun kita sakit. Harusnya begitu. Tapi Allah datangkan ini sebagai sekolah Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran dalam hidup kita. Sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mahal sekali. Ya, mahal sekali ujian-ujian tersebut. Orang yang diuji sama Allah ini, orang yang sebenarnya sekolah, tanda kutip. Kita kalau lagi tidak sekolah di satu lembaga, lagi di pinggir jalan, nggak diikutkan ujian di kampus kita. Yang ikut ujian yang mahasiswa. Orang-orang yang terpilih secara khusus. Makanya para nabi-nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu banyak manfaatnya. Kita jadi menyadari kita punya Tuhan, kita jadi kembali kepada Allah, kita menyadari batas kita sebagai manusia, kita jadi tahu berinteraksi sama orang lain, dokter, berobat, pengalaman orang, banyak sekali yang kita bisa dapat pelajaran. Kita bisa berbagi nanti pengalaman kita. Ada teman tetangga bilang, saya kok meriang banget, kemarin saya minum obat ini, cocok nih. Kita bisa berbagi sama orang. Itu semua dari pengalaman cobaan yang datang. Sehingga tidak ada gunanya Bapak Ibu kalau Anda gerutu, marah-marah. Makanya Nabi SAW kasih kata kuncinya, jangan seseorang di antara kalian, kalau sudah terjadi sesuatu, dia mengatakan, kalau seandainya begini dan begitu. Tapi ucapkanlah, qadarallahu ma syaa fa'al. Allah SWT takdirkan, Allah menginginkan begitu. Tapi tidak ada takdir Allah yang buruk, nggak ada. Pastikan itu, semuanya baik. Walaupun yang paling pahit dalam hidup Anda.
Anda tidak tahu, mungkin ujian yang sedang datang sekarang itu sebenarnya Allah menyegerakan hukuman yang tadinya akan dihukum di akhirat. Akan lebih susah. Karena pelanggaran kita terlalu berat misalnya. Kita tidak pernah tahu, bisa saja itu. Kan gitu. Karena kata Nabi SAW, seorang muslim, seorang mukmin diuji oleh Allah SWT di dirinya, di hartanya, di keluarganya, sampai Allah membuat dia jalan di muka bumi tidak tertinggal satu dosa pun. Jadi ada manfaatnya, besar. Gitu kan? Kecuali Anda menjadi manusia yang tidak pernah buat salah, mata Anda nggak pernah lihat haram, telinga nggak pernah dengar haram, lidah Anda nggak pernah ucapin haram, tangan nggak pernah jamah haram, kaki nggak pernah melangkah tempat haram. Mungkin, tidak ada ujiannya bisa saja. Tapi ini banyak kesalahan-kesalahan kita. Dan tidak cukup dengan istighfar. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, ada dosa tidak cukup dengan istighfar. Allah akan datangkan ujian penyakit pada orang tersebut. Karena kadar dosanya, misalnya 10, istighfarnya cuma 2. Gak mempan. Belum bisa membersihkan. Dengan penyakit, maka bisa jadi 10, bersih semuanya. Dan pernah kami sampaikan, kalau dibersihkan dosa Bapak Ibu sekalian, kita Anda istighfar, Anda taubat dengan ujian-ujian datang, maka Anda akan mendapatkan 2 manfaat besar. Yang pertama, Anda selamat dari hukuman konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Karena dosa itu kan hukuman. Anda kerja di kantor, Anda melanggar, Anda pasti dihukum. Sangat dekat dengan ancaman. Itu kurang lebih dosa, maksiat itu sama dengan pelanggaran. Dekat dengan hukuman. Yang kedua, fasilitas yang tertahan kena pelanggaran itu akan kembali. Anda kalau dimaafkan oleh perusahaan, Anda bisa kembali kerja. Gaji tetap dapat. Itu kan manfaatnya pemaafan. Nah seperti itu. Jadi selalu kita berpikir hal-hal yang baik teman-teman sekalian. Ya. Begitu juga Ali berkata radhiyallahu anhu, ini sudah pernah kita bahas, cuma saya ulangi karena bagi saya ini penting sekali. Apalagi pertemuan cuma sebulan sekali. Dalam membedah buku ini terlalu lama waktunya ya. Maka kita perlu ingatkan kembali. Kata Ali radhiyallahu anhu, as-sabru matiyatun la takbu wal qana'atu sayfun la yambu. Sabar adalah kendaraan yang tidak akan pernah terpeleset. Kendaraan yang paling bagus, istimewa untuk menyelamatkan kita itu sabar. Dan sikap qanaah adalah pedang yang tidak pernah meleset. Semua orang diuji. Saya pun merasakan ujian tersebut. Ada beberapa orang yang berbau dalam hidup kami, menipu, ya misalnya ada utang tidak bayar. Seperti Bapak Ibu alami. Ada seseorang, teman saya berkata begini, kenapa enggak dilaporin saja? Kenapa enggak dibalas saja? Kenapa enggak begini dan begitu? Kalau saya sudah selesaikan ini, saya akan balas semuanya. Saya bilang jawaban saya, kalau saya ikutin apa yang kamu bilang, mudah sekali. Ke polisi, laporin, selesai. Saya punya bukti-buktinya. Atau saya balas secara fisik, bisa saja saya menang misalnya. Berantem atau apa bisa tonjok-tonjokan bisa saja. Tapi di mana pahala sabar dari ujian ini? Di mana pahala sabar? Sekarang justru ujian ini datang, di sini puncaknya kita raih pahala sabar. Harusnya di sini sabar, karena kalau bukan ujian, kapan kita mau sabar? Di mana kita dapat pahalanya? Dia bilang, subhanallah, saya tidak terfikir. Saya bilang, ya, justru di situ ujiannya. Bukankah Nabi Muhammad SAW, Nabi dan di fase Mekah menjadi raja, punya kekuatan militer. Nabi itu, teman-teman sekalian, semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, diberikan kelebihan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua nabi-nabi ya, termasuk Nabi Muhammad SAW, untuk membela agama Allah. Jadi kalau nabi itu, kalau berhadapan 10 orang baru berimbang dengan beliau sendiri. Kekuatannya itu. Tapi waktu di Madinah, jadi raja, beliau nabi, beliau punya pasukan, beliau kuat secara fisik. Apakah beliau selamat dari gangguan orang? Hampir setiap hari orang munafik di Madinah mengganggu Nabi. Kisah Ifk, kisah tentang tuduhan Abdullah bin Abi Salul, bahwasanya Aisyah istri Nabi berzina dengan Safwan. Dia nggak nanggung-nanggung ini. Dia fitnah istri Nabi yang merupakan ratu di saat itu berzina. Sampai Nabi sendiri membela sambil mengatakan, kenapa ada orang yang berbicara seperti ini? Sementara saya tahu istri saya sangat mulia. Dan laki-laki yang dituduh itu sahabatku, Safwan maksudnya, tidak pernah masuk ke rumahku kecuali dengan izinku. Kalau Nabi saja begini, dan beliau bersabar menerima itu, akhirnya Allah berikan jalan keluar dalam surah An-Nur dibela. Kalau Aisyah ternyata tidak berzina gitu kan. Maka Anda jangan khawatir dengan fitnah. Anda difitnah, Anda berzina, Anda selingkuh. Itu memang disitulah pahala sabarnya. Kalau Anda tidak melakukannya, pasti firman Allah benar. Innallaha yudafi 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang beriman. Anda demi Allah akan dibela. Cepat atau lambat.
Allah datangkan pembelaan tanpa Anda tahu dari mana. Orang yang kita tidak kenal pun membela kita. Sering terjadi gitu. Kami secara nasional kadang-kadang diserang, saya tidak tahu dari mana asal-muasalnya. Kita nggak buat. Teman-teman tim bilang, gimana Ustaz? Tenang aja, sabar. Gak usah dilayani, kita banyak berikan komentar sana sini. Nanti jadi salah. Tadinya kita benar bisa jadi salah kalau banyak ngomong. Gak usah banyak ngomong, ini ujiannya. Sabar, benar datang pertolongan yang kita tidak sangka. Secara nasional datang bantuan. Orang yang kita tidak kenal pun membela. Kuasa Allah SWT. Itu faktanya. Dan datanya begitu. Kalau Anda mau ya seperti itu. Kalau enggak ya cara yang lain. Akhirnya kita gondok-gondokan sama orang, berantem, emosional. Kita santai aja. Kalau kita tidak lakukan, Allah akan bela. Kalau Anda betul melakukan perbuatan tersebut, kesempatan Anda jadikan itu momentum introspeksi diri. Istighfar kepada Allah. Kembalikan hak orang lain. Aman berarti. Jadikan itu justru teguran dari Allah. Hanya melalui orang tersebut. Clear, selesai. Simple sekali gitu kan. Ini ada orang sudah salah, bela diri lagi. Makin kemana-mana. Tidak ada habisnya. Ya. Maka ini perlu digarisbawahi. Itulah lahirnya sabar itu. Kemudian Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, afdalul uddati sabru ala syiddah. Ketahuilah, perbekalan yang paling baik, paling utama adalah bersabar saat menghadapi kesulitan. Disitulah ya puncaknya. Kemudian Al-Junaid berkata, ini masih statement berlanjut ya, di halaman 30-nya. Sabar itu adalah tajarru'ul murarati min ghairi ta'abbusin. Sabar adalah menelan kepahitan tanpa cemberut. Memang begitu definisinya. Oh saya nggak bisa sabar, ya berarti nggak ada pahala. Kan gitu. Kecuali Bapak Ibu sekalian, Anda satu-satunya manusia di muka bumi yang diuji, cuman Anda yang sakit gigi, cuma Anda yang demam, cuma Anda yang keselio, cuma Anda yang ditipu, cuma Anda yang digibah, difitnah, oke, wajar Anda marah. Ini satu dunia semuanya sama. Ya kan? Saya sering kasih contoh itu di sini, Bapak Ibu yang hadir saja. Ada nggak di sini orang yang belum pernah difitnah? Saya mau kasih mic, biar bicara. Pengalaman saya Ustaz 30 tahun saya nggak pernah difitnah. Coba. Atau nggak pernah digibah, digunjing, nggak pernah diceritakan. Atau di sini ada yang hadir selama utangin orang semuanya bayar. Ada? Lu sudah tahu kan gitu. Berarti semua orang laluin. Beruntunglah orang yang sabar. Rugilah orang yang tidak bisa sabar. Karena dia tidak, yang satu dapat raih pahala, ini tidak raih pahalanya. Karena tidak ada solusinya kecuali sabar. Ini teori sederhana, tapi banyak orang yang tidak menetapkan dalam hidupnya. Padahal ini keselamatan. Inilah jalan yang terbaiknya. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, as-sabru kanzun min kunuzil khair, la yu'tihi Allahu illa li'abdin karimin indahu. Kesabaran, kata Hasan Basri, adalah salah satu pembendaharaan kebaikan yang Allah tidak berikan kecuali kepada seorang hamba yang mulia di sisinya. Kalau Bapak Ibu udah ada ujian bisa sabar, berarti Anda hamba-hamba pilihan Allah. Allah pilih Anda. Karena kalau untuk guru itu gampang. Ya kan? Balas kejahatan orang gampang. Tapi kalau Anda bisa dikasih sabar, justru Anda anggap itu, sudahlah, itu urusan dia sama Allah, saya tetap bisa bersama. Itu berarti istimewa. Nah, itu istimewa di situ. Bisa sabar dalam keadaan sebagaimana kalau ada nikmat kita bersyukur. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, as-sabru i'tiraful abdi lillahi bima asaba minhu wahtisabuhu indallah. Sabar adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah dengan musibah yang menimpa darinya. Oh ya, ini Allah lagi uji saya terima. Sebagaimana kalau tidak kita samakan sama Allah. Kalau pimpinan atau owner perusahaan Anda menetapkan satu peraturan, Anda suka tidak suka harus lalui. Ya, kalau tidak, berarti keluar dari perusahaan. Kalau di bumi ini kita mau lari kemana dari Allah? Allah kasih ujian, ya sudah. Gak ada pilihan. Orang sabar itu pahalanya akan didapatkan, kata beliau, kalau orang tahu ini musibah, ujian dari Allah. Masalah penyebab itu semua cuma bahan ceritanya orang. Ini yang sebabnya orang cerita saya, ini orang fitnah saya, ini orang datang utang sama saya, itu sebabnya. Intinya kita sedang diuji sama Allah. Intinya itu. Sabar gak? Dan pengharapan seorang hamba untuk mendapatkan pahala di sisinya. Itu kesabaran. Dia tahu ini ujian dari Allah, dia terima, kemudian dia pun berharap dengan itu Allah berikan pahala. Maimun bin Mihran berkata, "Mana la 'abdun syai'in min jismil khairi min nabiyyin aw ghairi illa bis sabr." Ketahuilah tidak ada seorang hamba pun
Bahkan seorang nabi bisa meraih kesempurnaan hidup dan kebajikan kecuali dengan ujian yang dia bersabar. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Ma'an'amallahu ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanaha as-sabr illa kana ma'awwadahu khairan mimman taza'ahu min." Kata beliau, tidaklah Allah melimpahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu dia mencabutnya. Misalnya ibu dan bapak lagi sehat lalu dibuat sakit. Kita lagi mampu sukses lalu jatuh, ya. Kata beliau, tidaklah Allah melimpahkan sebuah nikmat kepada seorang hamba lalu Allah angkat nikmat itu. Dari sehat sakit, dari sukses langsung gagal gitu ya. Allah angkat. Lalu Allah ganti dengan dia terima dengan bersabar, kecuali yang sabar itu lebih baik daripada apa yang diambil darinya. Karena pasti setelah kesabaran, kalau Bapak Ibu lagi ada ujian, percaya Bapak Ibu sekalian teorinya, kalau Anda ada ujian, sebagaimana ada garis startnya, ada garis finishnya. Jangan pernah bilang, ini kapan saya keluar dari masalah ini, akan keluar. Tinggal orang keluar itu meraih satu pelajaran penting dalam hidupnya dan meraih maksimal pahala, atau dia keluar dalam kondisi tidak ada apa-apa yang dia dapatkan, bahkan dapat murkanya Allah. Semua ada start, ada finish. Semuanya di muka bumi ini. Anda makan, tidak ada mulai, ada akhir. Anda tidur, ada makan, ada mulai, ada akhir. Ya. Apa saja semuanya begitu. Hidup pun kita lahir, kita akan mati. Ada susunan. Semua, ujiannya pun sama. Nikmat pun sama. Semua akan berakhir. Gitu kan? Maka teman-teman sekalian, yakinlah di ujung daripada sebuah ujian ada jalan keluar. Tinggal siapa yang lulus. Ya. Memang butuh perjuangan. Orang lomba lari maraton, yang paling sabar, teguh, dia menang tuh. Kalau pertengahan lari, adalah capek, saya nggak mau lanjut. Ya sudah nggak apa-apa, tapi nggak menang. Ya, gitu. Nggak menang, nggak dapat juara, nggak dapat segala. Kalau yang menang sabar, capek, ya letih, sampai kehausan, tapi dia paksakan dirinya, sampai garis finish selesai. Apa yang didapat? Ya dapat juara, namanya jadi harum, dapat hadiah dan segala macam. Orang begitu rasionalnya. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, "As-sabru 'alal masaibi wajibun bittifaqi a'immatid din." Bahwasanya bersabar menghadapi musibah-musibah bagi seorang muslim itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Bagi semua muslim sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi bukan pilihan sebenarnya. Makanya tidak ada opsi ya. Kita sabar dapat pahala, dapat solusi, atau tidak kita gerutu maka dapat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak dapat jalan keluar juga. Yang terakhir Ibnu Qayyim berkata al-Jauziyah rahimahullah, Inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala as-sabra jawadan la yakbu wa sariman la yambu wa jundan la yuhzam wa hasinan la yuhdam wa la yuthlam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar sebagai kendaraan yang tidak pernah terpeleset, pedang yang tidak akan meleset, tentara yang tidak bisa dikalahkan, dan benteng yang tidak bisa diruntuhkan dan tidak bisa dihancurkan. Ya. Kalau ada orang jahat sama kita Bapak Ibu sekalian, kemudian Anda sabar, dia kehabisan bahan itu. Kalau Anda tidak jawab, Anda tidak respon, malah yang pegel dia. Ya. Nah, ada orang jahat sama kita nih, dia tidak suka sama kita, dia cerita, cari masalah lah, dia gibah, fitnah kita nggak layani. Sebenarnya bukan kita yang pegel, dianya yang pegel. Anda biasa aja aktivitas makan, minum, atau biasa. Bahkan tunjukkan sama dia Anda tidak apa-apa, tidak mempan. Nah itu bagus. Orang kalau lagi duel di medan perang, prajurit yang ditakutin oleh musuh itu prajurit yang tidak tunjukkan rasa sakitnya. Kalau baru dengar suara peluru sudah aduh tak ketakutan, musuhnya tambah berani. Coba kalau dia sudah berdarah-darah, masih kokoh, masih jalan menghadapi musuh, musuhnya dia takut. Ini orang kuat banget. Padahal sebenarnya dia sudah kesakitan juga. Nah seperti itu. Itu kurang lebih review, mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat di poin itu paling penting ya untuk Bapak Ibu bawa pesan bagaimana kita terapkan sabar dalam kehidupan kita ya. Dan kita masih di lembaran ke-6 tadi saya bilang faktor-faktor yang merusak sabar, kita sudah sempat membahas tentang sikap gundah ya. Ini selalu dan dia mirip dengan poin nomor 3 gelisah, gundah gelisah ya. Setiap ada masalah dia selalu jadikan itu sebagai beban pikiran. Kalau Anda anggap itu biasa, bukan pemikiran, oh Allah lagi uji saya, bangun tidur sakit, ya sudahlah. Langsung saja ikhtiar, minum teh hangat, minum obat, sudah selesai. Anda santai aja maka akan tenang. Tidak akan jadi beban hidup gitu ya. Kemudian juga marah, suka emosional ya, marah-marah dalam kondisi ada ujian, tidak ada manfaatnya. Tidak akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Juga terburu-buru, ini semua sudah kita bahas. Terburu-buru selalu ingin memikirkan hasil, jalan keluarnya.
Padahal semua akan ada ujungnya. Juga sudah kita bahas masalah putus asa. Ya. Itu poin nomor 5 yang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, misalnya kalau ada orang mau berzina, saya mau berzina, boleh nggak? Nggak boleh, karena haram, karena dia belum melakukannya. Ya, begitu yang Nabi SAW melakukan kalau ada orang yang datang izin untuk melakukan dosa, gitu ya. Tapi beda hukumnya kalau orang sudah melakukannya dan dia bertanya, saya sudah berzina, apa yang saya lakukan? Kita mengatakan Anda taubat kepada Allah SWT dan jangan ulangi, gitu ya. Jadi kalau orang sudah melakukannya, sudah terlanjur dan terjun dalam perbuatan dosa, tugas Anda sekarang segera kembali kepada Allah. Dan jangan putus asa, karena putus asa dari rahmat Allah ini adalah senjata syaitan. Membuat kita, oh kamu nggak akan diampuni sama Allah, dosamu terlalu besar. Ya Allah sudah murka gitu kan. Ya itu semua tidak boleh, itu sudah kita bahas pada pertemuan kita terakhir yang lalu. Nah sekarang kita akan bahas 2 poin terakhir, faktor-faktor penyebab daripada rusaknya ya kesabaran itu sehingga tidak bisa maksimal kita meraih pahalanya. Yaitu yang keenam, takut ketika berhadapan dengan musuh. Nah, ini memang bicara masalah keberanian ya. Jadi teman-teman sekalian, seorang muslim harus menepis semua rasa takutnya kepada selain Allah. Hanya takut kepada Allah saja. Tidak boleh lagi ada takut kepada siapapun. Selama Allah ridho, tidak usah takut. Yang kita khawatir, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini dukung kita, tapi kita lakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah, itu Allah bisa balik manusia memusuhi kita. Nah itu yang harus kita perbaikin, teman-teman. Persepsi ini yang harus kita perbaikin. Karena kalau tidak, banyak orang lebih mengandalkan, mendahulukan ya manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keliru, ya. Kalau Allah mau menghukum kita, walaupun satu dunia ini mendukung, Allah bisa hukum. Satu dunia ini mau menyusahkan kita, tapi Allah tidak mau kita ditimpa, tidak akan menimpa kita. Walaupun Anda cuma sama Allah saja. Kalau Anda kembali kepada kisah para nabi-nabi ya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang kaumnya membangkang, ya, kejam-kejam kaumnya itu. Siapa yang tidak kenal kekejamnya Fir'aun? Istrinya aja sendiri Asia dibunuh sama dia, jadi kan kena beriman pada Musa. Semua orang yang menolak ketuanya dibunuh, gitu kan? Tetapi nabi-nabi ini karena sangat yakin mereka sedang bersama dengan Allah, nggak takut sama sekali nggak takut. Ya, mau pasukannya besar, mau kekuatannya besar, mau dia raja, pokoknya dia salah, maka dia akan dikalahkan. Itu secara hukum sudah pasti. Makanya waktu Nabi Nuh alaihissalam itu mendakwai kaumnya 950 tahun. Ini sudah kami sampaikan di Blok M di dua Sabtu yang lalu, kalau saya pekan kedua, tentang serial Nabi. Ya, tabligh kabar serial Nabi itu biasanya di Sabtu kedua. Bapak Ibu ingat kalau Sabtu kedua ada waktu, habis zuhur sampai asar, kami selalu di Blok M Square itu, ada di Masjid Nurul Iman ada kajian itu ya. Jadi bulan ini kita bahas sahabat Nabi, bulan depannya kita bahas serial Nabi. Nah kebetulan kami sudah bahas serial Nabi 3, Nabi Adam, Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Nah waktu kami bahas Nabi Nuh alaihissalam itu teman-teman sekalian berdakwah 950 tahun di kaumnya. Tidak beriman kecuali sedikit sekali. Termasuk istrinya tidak mau beriman, anaknya tidak mau beriman, tapi beliau sabar, beliau tetap bersabar. Ujung-ujungnya pada saat kaumnya sudah keras kepala benar, udah nggak mau, dan mereka bahkan menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan siksaan Allah, dan mau menyusahkan Nabi Nuh, maka Nabi Nuh menantang mereka kembali. Kalau gitu, kumpulkan semua kekuatan kalian, semua tipu daya kalian, jangan ditunda sekarang, lakukan pada saya. Dan saya yakin Allah akan membela saya. Dan betul, tidak ada satupun dari kaum Nabi Nuh yang berhasil menyentuh badannya Nabi Nuh. Padahal di depan mata mereka bisa bunuh Nabi Nuh. Ya, mereka tidak bisa. Dan akhirnya Allah tenggelamkan mereka. Setelah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud sama. Ya, yang diutus kepada kaum beliau, kaum Ad. Sama. Kaumnya itu terkenal jabbar, perkasa, kuat, dan ganas. Kalau perang sama orang, manusia, kalau orang biasa tebas leher, dia cincang-cincang orang. Kaum Ad itu, kejam sekali. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Wa idza batashtum jabbarin. Kalau kalian berperang, menghukum orang, maka kalian sangat kejam. Ya, gitu. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyentuh fisiknya Nabi Hud. Nabi Hud berdakwah terus kepada mereka, mereka tidak mau. Mereka ancam Nabi Nuh.
Datangkan yang Allah ancamkan pada kami, kamu juga Hud kami akan susahkan kamu. Dalam Al-Quran digambarkan Nabi Hud mengatakan, kalau gitu kumpulkan semua kekuatan kalian. Jangan tinggalkan satupun kekuatan. Semua tipu daya kumpul, lakukan pada saya kalau kalian mampu. Ditantang begitu. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang bersama Tuhan alam semesta. Kecil sekali kalau semua manusia ini Allah mematikan. Gempa berapa detik, hangus, habis semuanya, hancur. Building-building yang kuat, orang tenggelam, mati, semua gampang sekali. Tsunami datang, habis sekian juta orang bisa mati gitu kan. Jadi mudah sekali. Anda sedang bersama dengan zat yang maha kuat dan maha perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikhawatirkan? Zat yang maha kaya, hanya minta kepada dia dan bergantung padanya, gitu kan? Yang maha luas rahmatnya, tapi sisi lain amat keras siksaannya. Maka kaum Nabi Hud yang kuat-kuat dan perkasa tidak ada yang bisa menyentuh Nabi Hud. Lalu mereka tantang, hai Hud, datangkan semua siksaan itu. Kamu pun akan kami susahkan, gitu kan? Tapi tidak ada yang bisa sentuh beliau, dan Allah akhirnya setelah Nabi Hud berdoa, ya Allah, mereka sudah kadzabun, mendustahkan saya. Maka bukalah pemisah antara saya dengan mereka, hukum. Maka datanglah awan yang sangat gelap, gitu ya. Dan mereka mengatakan, kaumnya Nabi Hud masih berkata, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad mengatakan, oh itu hujan akan turun buat kami. Maka Allah menyuruh Hud menjawab, itu bukan hujan, itu adalah siksaan yang dibawa dengan awan itu. Maka datanglah suara guntur yang sangat keras, lalu menghancurkan mereka sampai Allah menggambarkan, dan kami hancurkan Ad itu sampai ke akar-akarnya. Gak ada satupun yang hidup di antara mereka orang kafir, binasa semuanya, rumah-rumah dan istana mereka semuanya hancur dan tinggal kenangan saja. Kalau Anda sedang bersama dengan Allah, teman-teman, jangan khawatir. Ya. Intinya sebenarnya semua perkara yang terjadi di muka bumi ini adalah memperlihatkan hubungan Anda sama Allah. Kalau Anda baik sama Allah, baik semua yang lain ini. Kalau Anda buruk sama Allah, ini makan buruk semua yang lainnya. Jadikan bahan introspeksi diri, itu penting, ya. Jadi kalau Anda ada apa-apa, Anda diserang orang, Anda sedang ada masalah yang Anda hadapin apapun, maka yang paling pertama introspeksi diri antara Anda sama Allah. Yang paling baik wudu, segera sholat. Istighfar kepada Allah SWT, ya Allah kalau ini adalah penyebabnya dosa-dosa hambamu, maafkanlah. Kalau ini ujian, mudahkan hambamu untuk melalui. Jadi kita kembali kepada Allah, maka semua akan selesai. Anda kembali kepada fulan, sibuk dari pengacara ini kepada pengacara yang sana, sibuk dari orang ini kepada orang yang itu, tidak selesai. Bukan tidak boleh kita ikhtiar manusiawi, tapi ini bentuk ikhtiar manusiawi saja. Puncaknya adalah intinya Anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda sholat malam, Anda kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, itu intinya. Ya. Itu poin dulu yang kami ingin sampaikan, masalah takut ketika berhadapan dengan musuh, maka jangan pernah takut kalau Anda bersama dengan Allah. Allah mampu mengalahkan siapapun. Allah bisa melunakkan hati siapapun. Ya. Dan Allah bisa menyelamatkan dan memberikan rezeki kepada siapapun. Ya. Semua itu bisa di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita tentang Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu, dan mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Nah teman-teman sekalian, kita bicara sekarang medan perang. Kalau berhadapan dengan musuh lebih besar lagi lingkupnya. Kalau tadi kan berhadapan musuh secara individual. Orang yang gibah kita, orang yang fitnah kita misalnya. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana menghadapinya. Kita introspeksi diri, kita kembali kepada Allah, nanti Allah akan bantu kita menyelesaikannya. Sekarang kalau di medan perang, maka juga sama. Kita harus tahu teman-teman sekalian. Orang kalau masuk medan perang, itu adalah salah satu ibadah. Jihad itu adalah ibadah. Ibadah ya. Allah tidak bukakan pintu-pintu jihad kecuali kepada hamba-hamba pilihannya. Harusnya kita sekarang ini cemburu dengan teman-teman di Gaza. Bukan kasihan. Kita kasihani diri kita sendiri harusnya. Karena yang sedang dapat peluang hitungan detik masuk surga mereka, bukan kita. Mereka tinggal tunggu satu peluru datang, satu bom datang, mati masuk surga. Bisa selamatin 70 keluarganya, masuk surga tanpa hisab, dosanya semua dimaafkan kecuali utangnya. Depan mata. Dan memang untuk mati syahid ya begitu. Memang harus kepalanya hancur, badannya luka, memang begitu. Makanya kata Nabi SAW, orang yang mati syahid, maka akan keluar dari luka-luka tubuhnya itu, darahnya pada hari kiamat tetap seperti sama, dan keluar darah tapi darahnya lebih atau baunya seperti kasturi. Untuk menunjukkan memang mereka luka di jalan Allah SWT. Memang jihad begitu. Ya. Perlu Anda garis bawahi poin penting. Anda pun kalau masuk medan perang teman-teman, Anda tidak akan mati kecuali memang ajal datang dan Allah pilih Anda sebagai orang yang mati syahid. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, liyattakhidha minkum syuhada. Allah akan memilih orang-orang masuk medan perang itu yang menjadi mati syahid.
Jadi nggak usah khawatir, saya ikut perang, saya mati. Tidak, belum tentu Anda mati. Dan memang secara fakta dan data sejarah, selalu orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Di peperangan Nabi Muhammad SAW, di perang Badr tahun 2 Hijriah, itu di 15 Ramadan tahun 2 Hijriah terjadi di perang Badr, kurang lebih 170-an kilometer dari kota Madinah. Waktu itu jumlah muslimin 314 orang bersama Nabi. Ya. Musuh 1000. Dan waktu itu peperangan beda sama kita sekarang. Orang pedang sama pedang. Hadap-hadapan begini. Jadi 90% mati. Ya. Karena pedangnya diayunkan, dihantamkan, kena mati. Kita selamat tangkis musuh yang ini, belum tentu musuh dari kanan kita selamat, belum tentu dari kita selamat, belum tentu dari belakang kita selamat, belum tentu selamat dari panahnya orang depan. Jadi luar biasa. Tapi tahu berapa orang yang mati syahid? Dari 314? 60. Kenapa bukan semuanya mati? Allah memilih siapa di antara mereka yang Allah mau menjadikan syuhada. Karena ini istimewa banget. Ya kan gitu. Di perang Uhud, kekuatan muslimin 700 orang. Menghadapi Quraisy 3.000 orang. Artinya hampir 3 kali lipat dari kekuatan muslimin. Yang mati syahid cuma 70. 10%-nya. Gitu kan? Sedikit sekali orang mati syahid itu. Di perang Ahzab, setelahnya perang Khandaq, itu yang mati di antara muslimin, yang riwayat sahih Sa'ad bin Mu'ad. 1 orang sahabat. Padahal waktu itu jumlah pasukan Ahzab 10.000. Muslimin 1.000 orang. 10% kepada muslim. Yang mati Sa'ad bin Mu'ad. Ada beberapa sahabat yang luka kecil tapi tidak mati. Gitu kan? Itu pun mati saat meninggal radhiyallahu anhu setelah hukuman suku Quraidah. Ada kisah panjang dalam perang Ahzab tentunya. Anda bisa lihat di kajian Sirah Nabawi kami. Di perang Khaybar juga tidak ada yang mati kecuali 2-3 orang. Padahal jumlah muslimin 1.400 orang. Melawan pasukan Yahudi waktu itu di setiap benteng ada 1.000, berarti sekitar 9.000 pasukan. Kemudian di pembebasan kota Mekah, di perang Bani Mustalik juga sama. Tidak ada korban kecuali kecil sekali. Intinya selalu korban lebih kecil. Pembebasan kota Mekah, 10.000 pasukan muslim datang dari Madinah, itu tidak ada yang korban kecuali 1-2 orang. Ya. Di perang Hunain, di lembah Hunain melawan suku Hawazim juga sama. Yang terbunuh cuma belasan orang, sementara pasukan muslim itu 12.000 orang. Jadi selalu lebih sedikit gitu ya. Sekarang pertanyaan sederhana Bapak Ibu sekalian, bukankah Gaza ini lagi dibombardir? Bayangkan kalau kayak Jakarta ini sekarang, di sana bom, di sini bom, ini hancur. Secara akal sehat ada yang bisa selamat gak? Kenapa sekarang di Gaza, kalau ada pembagian makanan kumpul semua datang, dari mana tuh manusia? Kenapa gak mati semuanya? Ya, sampai sekarang hitungan penduduk Gaza yang mati sama yang hidup lebih banyak orang yang hidup. Padahal dibombardir. Allah memilih mereka. Jadi istimewa banget itu kalau Allah pilih kita mati syahid. Mungkin Anda bilang, Ustaz, kan orang mati sakit Ustaz. Ditusuk pisau, ditebas lehernya sama pedang, kena bom. Bapak Ibu garis bawahi poin penting. Orang yang mati merasakan satu saja. Mereka cuma rasa sakaratil maut. Proses pencabutan ruh. Nggak ada lagi ceritanya kita kalau ditebas leher sama musuh, aduh leher saya sakit. Nggak ada itu. Sebagaimana orang kalau ditabrak kereta api, mati di tempat tiba-tiba. Dia nggak rasa, aduh badan saya sakit di lidas kereta, nggak ada. Meledak di pesawat, dia nggak lagi bilang pada saat mati itu, aduh badan saya panas kena api. Nggak ada itu semua. Jadi orang yang mati, ditabrak kereta api, tenggelam di laut, dimakan ikan, ditebas kepalanya oleh musuh. Orang yang mati di atas ranjang, sama saja. Melalui proses satu. Pencabutan ruh. Dan Nabi SAW sudah kasih kita bocorannya. Cuma 2 keadaan. Orang beriman akan mudah ruhnya keluar seperti keluarnya air dari mulut kendi. Kata beliau dalam hadis yang sahih, ada 3 malaikat yang datang kepada orang-orang beriman. Di kiri kanan malaikat rahmah, kasih sayang membawa kain kafan dari surga. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepala. Yang mengatakan, hai jiwa yang baik, keluar kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar dengan sangat mudah seperti air dari mulut kendi. Kita gimana kalau tuang teh atau air dari mulut kendi keluar air, begitu cepatnya. Belum sesaat keluar, diambil oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Lalu penjaga langit pertama, malaikat menanyakan kepada malaikat yang membawa itu, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Karena mengeluarkan, kata Nabi SAW, bau lebih wangi dari kasturi.
Kemudian selanjutnya malaikat yang membawa rahmat itu mengatakan ini adalah ruhnya fulan bin fulan, disebutkan namanya di dunia. Lalu kemudian semua malaikat-malaikat di langit berharap ruh itu lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau yang wangi tadi. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, kembalikan hambaku ini ke dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Udah, itu ceritanya masih panjang, tapi saya ambil saksi bahasan di sini. Kemudian kalau orang kafir, munafik, orang musyrik, maka akan datang 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanan bawa kain kafan dari neraka. Kalau tadi kan dari surga. Satu malaikat mau dibunuh-bunuh kepala yang mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluar pada murka Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak mau keluar. Dalam surah Al-Anfal Allah gambarkan maka bagaimana kalau kalian melihat dahsyatnya para malaikat memukul dan menghantam muka dan bokong mereka. Dan mengatakan rasakanlah panasnya api. Kata Nabi SAW, maka malaikat maut mencabut dengan keras ruh mereka, orang-orang kafir ini, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras. Sehingga berantakan bulu domba itu. Nah seperti itu keadaannya. Belum sesaat keluar, dibungkus dengan kain kafan dari neraka oleh malaikat yang menjaga itu ya, yang membawa, mohon maaf ini. Jadi dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dia dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama saja, maka para malaikat di langit pertama mengatakan, siapa ini? Ditanya malaikat penyiksa tadi yang bawa ruhnya. Sungguh buruk ruh ini, kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu tidak dibukakan pintu langit, dan semua malaikat di langit berharap ruh itu tidak lewat di sisinya karena bau busuk tadi. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat penyiksa, bawalah dia ke dunia, kembalikan ke dunia, di bumi dikuburkan, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan, dan catat dia termasuk ahli neraka, gitu ya. Jadi cuma itu keadaannya. Jadi orang yang mati semua ini bahan ceritanya manusia. Oh dia mati karena sakit kanker, oh dia mati karena tabrakan, dia mati karena tsunami, ini bahan cerita. Intinya ajalnya datang. Dan prosesnya cuma sakaratil maut, itu aja. Ini yang membuat teman-teman kenapa para sahabat Nabi, para tabiin, para orang-orang yang faham ini, mereka nggak berani, nggak takut, mereka berani untuk mati di medan perang. Karena mereka tahu kalau tidak ajal belum datang tidak akan mati. Kalaupun mati itu luar biasa istimewa, karena mati terbaik adalah mati syahid. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang mati masih berharap kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dia berharap kembali ke dunia hanya untuk mati lagi. Jadi kalau kita terbunuh nih, kayak teman-teman kita di Palestina, kalau mereka bisa ngomong, secara teori agama Nabi SAW orang yang terpercaya, As-Sadiqul Masduq SAW mengatakan kepada kita, bahwasanya tidak ada orang yang mati, ingin kembali kecuali orang mati syahid, dan berharap dia dibunuh kembali. Jadi kalau kita sekarang teman-teman yang di Gaza yang dibom itu dihidupkan kembali, mereka cerita sama kita, mereka tidak berharap ngobrol sama kita lama, mereka berharap itu bom dilempar lagi sama Yahudi kena lagi. Karena begitu dia kena, di saat detik-detik itulah semua hijab matanya terbuka. Dia bisa lihat surganya, dia bisa lihat semua apa yang Allah janjikan. Jadi akhirnya mereka jadi berpikir, oh hanya dengan begini dapat ini semua, ya udah balik lagi ke dunia. Begitu. Anda coba ketik nanti habisin di searching di Google tentang syuhada Badr dan syuhada Uhud. Itu ada ayat Al-Quran yang turun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati orang yang mati di jalan Allah itu mati tapi mereka di sisi Tuhan mereka gembira terhadap apa yang Allah berikan pada mereka dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang yang belum menyusul mereka agar mereka jangan takut dan jangan sedih. Apa sebabnya ayat ini turun? Dikarenakan sebab turunnya ayat ini beberapa syuhada kata Nabi SAW yang mati syahid pada saat itu di 2 lokasi ini mereka karena lihat pahala yang sangat besar mereka minta kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan kami ke dunia lagi. Supaya kami terbunuh lagi. Karena hanya dibunuh lalu dapat semua ini. Apa susahnya? Hitungan detik gitu kan. Apalagi dia sudah tinggal lihat malaikat cabut ruhnya. Gak dirasa lagi senjata-senjata yang kena tubuhnya. Maka Allah mengatakan, sudah menjadi peraturanku tidak bisa lagi kembali ke dunia setelah mati. Karena kita cuma sekali mati. Allah bilang dalam Al-Quran, la yatukunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Nanti kalau kita sudah mati, kita akan hidup abadi. Makanya dalam istilah agama kita, mati itu adalah sebuah pintu menuju kepada kehidupan abadi. Jadi nggak perlu kita khawatir dengan mati, karena setelah mati kita akan khalidina fiha. Kekal selamanya di surga. Kalau beriman tapi orang kafir, ya dia celaka. Kekal selamanya di neraka, gitu kan. Jadi memang harus melalui proses kematian itu. Nah seperti itu.
Jadi orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada sesuatu yang mereka perlu khawatirkan, ya, tidak perlu khawatirkan. Maka mereka bilang, ya kata Nabi SAW, Allah bilang mintalah, mereka bilang ya Allah kami berharap kami kembali ke dunia supaya kami terbunuh lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi peraturanku tidak ada lagi kembali ke dunia setelah kematian yang pertama. Maka mereka bilang kalau gitu tolong sampaikan berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami. Jangan mereka takut, tidak usah khawatir, kami sudah lihat depan mata. Udah mati aja di jalan Allah, selesai. Nah, gitu. Seperti itulah Quran Nabi gambarannya. Dan kelebihan kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, kita yang diberikan bocoran-bocoran luar biasa. Anda mau tahu kisah tentang umat sebelum kita? Walaupun kita tidak hidup di masa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, kita tahu ceritanya semua. Dalam Al-Quran digambarkan. Awal histori manusia dari Nabi Adam, diciptakan dari bahan apa? Sampai masuk surga, sampai digoda syaitan, sampai turun ke bumi, turun-turunannya semuanya, sampai semua itu sudah kita tahu. Yang kita butuh untuk kehidupan kita sekarang, mana yang boleh makanan, minuman, pergaulan, pendapatan, hukum-hukum syariat sudah ada. Anda mau masa depan, prosesi kematian, alam barzah, tentang hari kebangkitan timbangan amal, tentang surga neraka, ya semua sudah dirincikan. Bahkan kalau kita baca tentang surga, dari hadis Nabi SAW, seperti kita sedang lihat. Pintu gerbangnya begini, taman-tamannya begini, bidadarinya begitu, baju-bajunya, makanannya, segala macam hal. Neraka juga seperti kita lihat. Siksa yang paling rendah itu seperti ini, siksa yang di atasnya lagi seperti ini. Jadi dirincikan semuanya. Jadi semua kita sudah tahu bocorannya. Jangan kita menganggap dan ragu, oh ini benar gak ya? Itu gak boleh, karena itu rukun iman kita. Nah, kejadian-kejadian umat-umat sebelum kita, dari para sahabat, Nabi, yang sudah mati syahid dan mereka menyampaikan berita gembira kalau orang yang akan menyusul, maka itu adalah berita benar, ya. Tinggal kita mau atau tidak. Saya mungkin Bapak Ibu bisa juga searching di YouTube, ya, kalau di mungkin di YouTube tentang orang mati syahid tersenyum, nah, gitu ya. Banyak itu. Ada yang meninggal tuh hari di Syria, ada yang meninggal di Palestina. Mereka ada yang bahkan sebelum meninggal dalam proses sakarat dia senyum ketawa, anak muda ya. Itu wajahnya tampan banget, Masya Allah bercahaya. Dia bilang, ya Allah, surga seluas langit dan bumi, saya sedang melihatnya, jangan kalian ragu. Habis itu meninggal. Ada itu, ya, tapi dalam bahasa Arab dia ngomong. Itu bukan satu dua orang. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan untuk kita jadikan saksi. Di masa Nabi Muhammad SAW kan pernah Nabi ceritakan tentang waktu Handalah meninggal mati syahid di perang Uhud, gitu kan? Handalah itu perang Uhud itu terjadi Bapak Ibu sekalian 16 Syawal tahun 3 Hijriah di Uhud, di lokasi perang Uhud. Handalah ini, itu kan hari Sabtu terjadi perangnya. Hari Jumat dia menikah. Hari Jumat malam dia menikah. Dia selepas sholat subuh, berhubungan biologi suami istri, dalam kondisi dia junub, pas waktu duha, belum sempat mandi, utusan Nabi Muhammad keliling kota Madinah. Karena belum ada mikrofon, belum ada media kayak kita sekarang, maka keliling, hai muslimin, Quraisy sudah tiba di Uhud, ayo kita keluar, Rasulullah mewajibkan laki-laki perang. Nah, orang laki-laki semua yang beriman keluar. Handalah ini belum mandi junub, dia pakai baju perang lalu dia ikut perang. Subhanallah, dia termasuk yang mati syahid di perang Uhud. Anda bisa ketik kisah Handalah mati syahid di perang Uhud. Waktu jenazah para syuhada dikumpulin, Nabi SAW melihat satu-satu, mendoakan. Pas Handalah Nabi buang mukanya. Maka akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi padanya? Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari menjemputnya. Ini Nabi fakta sampaikan, istrinya dari bidadari menjemputnya, gitu kan? Dan dia sekarang sedang dimandikan junub oleh malaikat. Maka Handalah itu julukannya Gasilul Malaika, dimandikan oleh malaikat. Ini cerita Nabi yang sampaikan. Fakta lapangannya ada, datanya ada gitu. Kalau kita tidak percaya Nabi, lalu siapa yang kita akan percaya? Ya itu seperti itu realitanya. Maka tadi yang saya bilang itu nanti tolong dicari ya tentang contoh-contoh orang yang mati syahid tersenyum di YouTube. Itu dilihat, Bapak Ibu sekalian lihat banyak cuplikannya itu. Yang meninggal dulu waktu perang Afghanistan dengan Rusia, di lokasi Afghanistan dulu yang meninggal, di Chechnya yang meninggal, di banyak lokasi-lokasi kaum muslimin. Tentu tidak semua orang mati syahid diperlihatkan oleh Allah seperti itu ya. Tapi satu dua orang sebagai sampel, gitu kan? Tidak semua juga orang meninggal kafir dalam kondisi badannya busuk segala macam. Tapi satu dua orang Allah perlihatkan untuk jadi pelajaran. Nah seperti itulah. Nah kalau kita masuk ke medan perang, di poin nomor 6 ini, kita disuruh bersabar teman-teman, menghadapi musuh. Jadi sabar aja. Dan kalau kita berperang teman-teman sekalian, sudah masuk di kancah jihad,
Yang membunuh musuh bukan kita, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tinggal berusaha saja. Allah berfirman kepada para sahabat di perang Badar, "Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita walakinna Allah rama." Engkau tidak membunuh mereka pada saat melempar panah, melempar tombak, mengayunkan pedang, ya. Tapi Allah lah yang melempar dan membunuh mereka. Makanya kalau Bapak Ibu baca tentang kisah perang Badar itu unik sekali, ya. Di situ ada satu sahabat di antara kisahnya, namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya sangat kurus, ya, badannya kecil, dan dia saking kurusnya, tapi Nabi SAW tegur ya orang-orang yang pernah menertawakan beliau. Beliau pernah naik di atas pohon kurma dan angin kencang tersingkap kedua betisnya, dan saking kecilnya betis sampai ditertawakan sama sebagian sahabat. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian menertawakan kedua betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang jiwaku dalam agama yang sungguh dua betis itu lebih berat daripada gunung Uhud di timbangan amal hari kiamat. Punya kedudukan luar biasa. Intinya, waktu selesai perang Badar, sahabat-sahabat banyak yang menawan musuh. Abdullah bin Mas'ud menawan Abbas. Abbas ini paman Nabi. Abbas ini Bapak Ibu sekalian badannya sangat tinggi besar. Kekar, ya. Suaranya keras. Sampai digambarkan Abbas itu kalau teriak dari salah satu gunung Mekah, bisa terdengar di kota Mekahnya. Jadi saking besar dan kekarnya badannya, suaranya keras gitu ya. Waktu ditawan, yang tahan ikat tangannya Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abbas teriak-teriak kesakitan. Kata orang-orang, wahai Abbas, ya, walaupun dia waktu itu masih dalam keadaan kafir, Abbas nanti masuk Islam pembebasan kota Mekah. Sebelum pembebasan kota Mekah. Mereka bilang, kenapa kau teriak-teriak? Yang pegang kau ini siapa? Dia bilang, hampir saja tangan saya dipatahkan sama dia. Lalu Nabi SAW ingatkan, sesungguhnya bukan kalian, tetapi Allah mengutus para malaikat. Bahkan kata Nabi SAW, waktu sudah dikumpulkan korban-korban orang-orang kafir, yang Nabi akan 70 tokoh Quraisy yang mati di perang Badar akan dimasukkan dalam sumur oleh Nabi SAW. Waktu itu Nabi bilang, mau nggak saya perlihatkan kepada kalian perbedaan korban kalian dengan korban para malaikat. Mana yang dibunuh oleh malaikat, mana yang kalian bunuh, gitu kan? Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di leher musuh itu tertebas dan ada luka bakar, dan jari-jari musuh terputus, itu adalah korban para malaikat. Karena Allah bilang dalam surah Al-Anfal kepada para malaikat, tebaslah leher-leher mereka dan potonglah jari-jari mereka. Jadi itu Nabi sampaikan live gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau kita sama-sama musuh dan kita benar, itu Allah berikan kita kemenangan. Allah memudahkan kita untuk bisa membunuh. Walaupun mereka itu senjatanya mutakhir. Garis bawah juga poin penting ya. Belum pernah dalam sejarah Islam, belum pernah. Sampai hari ini, pasukan Islam itu lebih banyak jumlahnya dan lebih mutakhir senjatanya. Belum pernah. Belum pernah. Di perang Badar, perang Nabi itu ya. Tadi saya bilang 314 lawan 1000. Di perang Uhud, 700 muslim lawan 3000. Di perang Ahzab, itu 10.000 pasukan musuh, 1.000 muslim. Begitu seterusnya, selalu lebih sedikit jumlahnya. Selalu lebih sederhana. Makanya kata Umar radhiyallahu anhu, bekal terbaik kalian waktu mengutus pasukan adalah bertakwa kepada Allah. Tunduk dan patuh pada Allah, ikuti peraturannya, kerjain sholat, berdoa, zikir, lakukan itu, baca Quran, jauhi maksiat. Karena selalu kekuatan kalian di situ, bukan di senjata, bukan di jumlah. Ketahuilah, musuh-musuh kalian memiliki jumlah dan senjata yang lebih kuat. Ya, kata Umar kepada pasukannya kalau ngutus ini. Karena beliau tahu, itu waktu beliau utus teman-teman sekalian untuk menyerang, menaklukkan wilayah Persia, di masa beliau di tahun 16 Hijriah, itu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas cuma 30.000 orang, melawan 250.000. 30.000 lawan 250.000, itu sekitar 80 kali lipat. Lebih besar gitu ya. Jadi jumlahnya mereka banyak banget, ya, 8 kali lipat dari kekuatan umat Islam. Tapi menang. Ya. Di tahun 15 sebelumnya ke negeri Syam, itu jumlah pasukan muslimin 12.000 melawan 250.000 pasukan Persia, Romawi. Begitu seterusnya. Waktu menembus Mesir tahun 20 Hijriah di tangan Amr bin As, jumlah pasukan muslim 8.000, ditambah 4 orang sahabat, yang Umar bilang keempat orang ini, satu orang kekuatannya sama 1.000 orang. Melawan satu Mesir, puluhan ribu pasukannya, tapi kalah mereka. Makanya Umar bilang, kekuatan kalian ditakwa kepada Allah. Musuh selalu lebih banyak jumlahnya dan senjatanya. Tapi kekalahan mereka karena mereka kufur, mereka maksiat pada Allah. Kalau kalian maksiat juga sama Allah, tidak menjaga hubungan sama Allah, pasti kalian kalah karena jumlah sama
Senjata pasti kalian lebih kalah. Jadi kekuatan kita justru di situ. Nah itu juga poin-poin penting. Makanya kalau berhadapan dengan musuh satu waktu Bapak Ibu sekalian bersabarlah. Nah itu yang dibahas di poin nomor 6 ini. Perhatikan kata penulis di sini, takut ketika berhadapan dengan musuh. Berdasarkan sabda Nabi SAW sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Akan tetapi jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah kalian dalam menghadapi mereka. Jangan lari. Karena lari dari medan perang, sifat pengecut ini tidak ada dalam Islam. Kita kalau berperang, target utama mati syahid. Anda bisa bayangkan kalau orang masuk medan perang mau mati bagaimana? Pasti dia akan berusaha cari kematian tersebut, dia akan nyerang musuhnya. Nah itu. Kalau tidak, maka berarti kita pulang dengan kemenangan. Jadi Islam tidak pernah kenal namanya kalah. Tidak ada kalah dalam Islam. Justru kalau mati, kita punya 10.000 pasukan. 10.000 semua mati terbunuh itu kemuliaan. Ya, itu targetnya. Memang mengejar surga gitu ya. Walaupun tadi sudah kita bilang tidak akan semuanya pasukan itu mati. Kuasa Allah Subhanahu wa taala mereka ya itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini makna hadis Nabi SAW. Di sini makna hadis Nabi SAW, la tamannu liqa'al adu, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Hadis ini teman-teman sekalian disebutkan oleh Nabi di perang Khaybar. Di perang Khaybar. Waktu itu Nabi SAW menyerang dengan 1.400 orang pasukan ke wilayah Khaybar. Tadi saya bilang ada 9 benteng Yahudi. Satu benteng ada kekuatan 1.000 orang, berarti sekitar 9.000 pasukan. Dan ini Bapak Ibu sekalian, waktu sebelum berangkat Nabi sudah bilang, Allah menjanjikan kita akan menang. Khaybar akan kita taklukkan. Maka sahabat gembira semua karena janji ini. Udah pasti kita menang. Tetapi bukan berarti Nabi duduk manis. Nabi tetap mengepung satu benteng pertama. Ya, itu namanya benteng Naim. Itu dikepung oleh Nabi sekitar 43 hari. Baru bisa tembus. Jari kelingking Nabi itu sempat kena anak panah dan luka. Gitu kan. Jadi memang perbekalan makanan sempat habis. Memang begitu kondisi dan keadaannya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita tetap harus ikhtiar. Gitu ya. Nah waktu pertama tiba di Khaybar, ada beberapa orang Yahudi lihat pasukan muslim datang, mereka sebenarnya lebih banyak, tadi saya bilang sekitar 9.000 orang. Dan mereka ketakutan, banyak di antara mereka masuk ke benteng mereka, tutup pintu gerbang segala macam. Lalu para sahabat takbir, Allahu Akbar, kita menang gitu kan. Maka Nabi SAW menyampaikan sabda beliau ini, jangan kalian berharap bertemu musuh. Berharap musuh kalau dengar kita keluar sebagai pasukan muslim, mereka lari. Itu yang kita harapkan. Mereka sudah, yang penting mereka takut dengan kaum muslimin supaya mereka tidak sebarkan kekufuran dan maksiat mereka. Tapi kalau mereka tetap mau melawan kita, kita bersabar. Nah begitu ya. Lalu kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Kalau kalian bertemu maka bersabarlah. Dan di saat itu Nabi SAW juga mengingatkan dalam sabda beliau yang lain, jangan kalian berteriak-teriak pada saat menyebut nama Tuhan kalian. Karena kan sahabat teriak, Allahu Akbar, teriak-teriak gitu. Kata Nabi, jangan kalian teriak. Karena yang zat yang kalian sedang panggil tidak tuli. Allah SWT dengar. Gak perlu untuk teriak-teriak. Ya, kita cukup dengan adab dan tata kerama dalam menyampaikan hal tersebut. Nah ini kurang lebih gambaran teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah sebab yang bisa merusak faktor kesabaran. Yang keenam yaitu takut ketika berhadapan dengan musuh, dan sudah alhamdulillah panjang lebar kita sampaikan masalah itu. Kedepannya kita akan lanjutkan di sebab yang ketujuh terakhir, masalah melakukan seruan-seruan jahiliyah. Ini ada bahasan sendiri ya, tentang masalah kalau bapak ibu menghadapi kematian, terutama ibu-ibu, jangan sampai ucapin doa-doa buruk, jambak rambutnya, robek-robek bajunya, kenapa dia meninggal, kenapa dia begini, itu tidak boleh dalam Islam ya. Namanya niyahah, itu akan ada bahasan sendiri nanti. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, adakah contoh mati syahid di zaman sekarang selain di medan perang, ketika mati syahid adalah mati untuk meninggal paling mulia? Kalau mati syahid memang ada tingkatannya Bapak Ibu sekalian ya. Yang paling tinggi mati di medan perang, itu yang paling tinggi, yang paling bagus ya. Tapi mati syahid itu banyak. Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, siapa yang kalian anggap mati syahid? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Mati syahid sedikit. Lalu Nabi mulai hitunglah, orang yang mati tenggelam, orang yang mati kena runtuhan bangunan, orang yang mati terjungkal dari tunggangannya, ya. Kemudian orang yang mati kena wabah. Ya kita kemarin itu waktu
corona gitu ya, COVID. Kemudian orang yang kena penyakit perut, apapun. Kalau dia mati kena penyakit di perutnya itu termasuk mati syahid. Kemudian orang yang mati pada saat dia melahirkan kalau perempuan ya. Kemudian juga ada hadis yang lain menyebutkan siapa yang terbunuh karena membela kehormatan dirinya. Misalnya Bapak Ibu lagi jalan diserang oleh perampok lalu kita membela dia sampai kita terbunuh. Atau membela keluarganya atau membela hartanya maka dia juga mati syahid. Jadi ini semua banyak ya mati syahid. Cuma yang paling penting begini Bapak Ibu sekalian. Ada hadis Nabi SAW yang coba terapkan dalam hidup kita. Ya. Kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq. Siapa yang berharap sekali dalam hatinya dengan jujur mati syahid, ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firash. Allah akan sampaikan dia ke level ya ke derajat orang yang mati syahid di akhirat nanti walaupun mati di atas ranjangnya. Nah itu yang perlu kita tanamkan. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah tutuplah hidupku dengan mati syahid. Bagaimana nanti kita tidak tahu. Apakah di medan perang, apakah di ranjang. Dan yang perlu anda garis bawahi Bapak Ibu sekalian, kalau anda mati itu karena ajal anda sudah datang. Mau di situ ya, mau sebabnya karena dibunuh di medan perang, mau karena sakit, mau karena ke dalam keadaan tidur, semua sama. Ya. Dan Allah memilih. Ya, saya bilang tadi Allah memilih. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu sampai dapat julukan pedangnya Allah. Karena tidak ada peperangan dipimpin kecuali menang. Puluhan peperangan menang terus gitu kan. Tidak pernah kalah. Dan subhanallah dia mati di atas ranjang. Tidak mati syahid, dibunuh di medan perang. Sampai dia mengatakan, saya sekian tahun dan tidak ada satupun sisi di tubuh saya kecuali ada sabetan pedang dan sobekan pedang dan juga hantaman tombak. Tetapi saya mati seperti meninggalnya seseorang di atas ranjang. Ya. Maksudnya bukan mati syahid. Tentu di antara hikmahnya, kata sebagian ulama, karena dia dapat julukan pedang dari pedang-pedang Allah, maka Allah sudah memberikan dia pahala banyak dengan perang gitu ya. Kalau dia terbunuh nanti orang kafir akan bilang, oh pedangnya Allah juga mati, terbunuh. Ya, karena memang dapat julukan itu ya. Itu diantara hikmahnya. Tapi yang jelas, karena beliau berharap sekali mati syahid, beliau dapat hadis tadi yang kita bilang. Siapa yang betul-betul jujur dalam hatinya berharap mati syahid, Allah akan berikan kedudukan orang mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya gitu ya. Dan kita sudah sampaikan tadi, tidak usah takut mati karena pasti akan terjadi. Dan hanya kita rasakan sakaratil maut. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah. Baik. Karena sudah menjelang asar dan diminta oleh panitia 5 menit sebelumnya kita berhenti. Supaya teman-teman yang mau sholat di sini bisa mendapatkan tempat. Dan ibu-ibu juga bisa mengatur safnya buat bapak-bapak ya. Dan kami ulangi kembali. Ini bukan karena tidak mau baca pertanyaan. Kita akan sesuaikan pertanyaan yang masuk sesuai dengan tema baru kita bahas. Dan juga inti daripada pengajian adalah ilmunya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan hanya melengkapkan saja. Ya. Jadi jangan sampai Anda kecewa. Tapi kalau yang sudah masuk pertanyaan pun Anda kirim di media kami. Tetap akan dijawab oleh tim kami insyaAllah ke nomor Anda masing-masing. Semoga bisa dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Hijrah. Malik Gucili, mencari Tuhan, menemukan Islam. Hadirilah talk show bersama Ustadz Khalid Basalamah, mengangkat kisah perjalanan saudara muslim dalam menjemput hidayah. Dahulu adalah seorang Nasrani. Setelah itu Ana pindah ke agama Buddha. Lalu saya menemukan 3 orang yang menurut saya beragama Islam yang berbeda dari kebanyakan orang Islam yang saya kenal. Ciri-cirinya berjenggot, celananya cingkrang. Dan mereka sangat menghormati agama saya. Akhirnya Ana memutuskan untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabu, 16 Juli 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Masjid Nurul Iman Blok M Square, Jakarta Selatan. Live hanya di sosial media Khalid Basalamah Official dan TV satelit Gazwa TV. Gazwa TV kini hadir di TV satelit. Kita tentang ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita sangat haus.